الله على نعمه الغراء وآلائه التتراء والصلاة والسلام على سيدنا محمد المخصوص بجاز البشراء وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله في السر والجهر. اللهم صل وسلم وترحم وتحنن وتكرم وتعظم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شدد لساني وهدي قلبي بجاه النبي صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Barokah dan seluruh para panitia, bapak-bapak, ibu-ibu yang mana mencurahkan hartanya, mencurahkan usahanya untuk terselenggarakannya acara yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan beliau semuanya, khususan Pak DKM Masjid Al-Barokah. Mudah-mudahan Allah taala berikan panjang umur, Allah taala berikan kebahagiaan dalam kehidupannya, keselamatan dalam kehidupannya, kesuksesan dalam usahanya, kelancaran dalam rezekinya, dan Allah Subhanahu wa taala kabul semua hajat-hajatnya. Dan juga para jamaah umat baginda Nabi Muhammad SAW yang saat ini duduk bersama dengan kita semuanya, tidak lain tidak bukan untuk memperingati acara yang agung, mensyukuri atas nikmat yang paling agung, yaitu kelahirannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Fakir di sini, saya di sini diberikan tugas daripada Sahibul Hajah dan seluruh para panitia, Bapak DKM untuk membacakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi insya Allah saya tambahkan sedikit agar kita semua mengerti makna daripada acara peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak lain tidak bukan kita semua dikumpulkan di majlis yang penuh barokah ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diberikan keselamatan dunia akhirat. Ya. Anak cucunya dijadikan anak cucu yang soleh-soleh. Tidak ada kebanggaan bagi orang tua melebihi daripada mempunyai anak yang soleh-soleh. Salah satunya agar kita mempunyai anak yang soleh-solehah, yaitu kita ajak keluarga kita, ajak anak-anak kita duduk di majelisnya orang-orang yang soleh. Paham Ibu, paham? Ya, sebentar saya nggak lama ngomongnya, karena soalnya saya dikasih tugas membaca Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah singkat. Kapan-kapan kalau kita ingin belajar yang lebih panjang. Ya. Jadi kata Maha Guru saya mengatakan, apabila kita ingin menjadi orang soleh, istri kita ingin jadi perempuan yang solehah, suami kita ingin jadi suami yang soleh, anak cucu kita ingin dijadikan anak cucu yang soleh-solehah, tidak lain tidak bukan harus kita cinta kepada orang-orang yang soleh. Perhatikan. Ya, saya tanyakan di sini, walaupun mungkin kita penjahat, walaupun kita ahli dosa, rela tidak anak kita menjadi anak yang tidak soleh? Tidak rela, semuanya. Tidak ada di antara kita semuanya, bahkan seluruh umat baginda Nabi Muhammad SAW, ya,
pasti menginginkan anaknya ingin jadi anak yang soleh. Nih perhatikan, ya. Jadi itu semua nggak mungkin kita dapatkan kecuali kita cinta dengan orang-orang yang soleh. Wa sayyidus sholihin, dan pemimpinnya orang-orang yang soleh yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ingin suami kita soleh, istri kita soleh, anak cucu kita, tetangga-tetangga kita soleh, harus mengenalkan mereka dan mengenalkan diri kita kepada siapa itu Nabi Muhammad SAW. Paham? Paham? Ya. Nanti insya Allah di akhir saya mau turun nanti ada beberapa amalan yang mudah kita amalkan nanti agar anak kita menjadi anak yang cerdas dan anak yang soleh-solehah. Mau? Ya. Insya Allah nanti saya sampaikan ya, kalau lupa ingatkan ibu ya. Tapi insya Allah nanti dengan barokah kita baca maulid baginda Nabi Muhammad SAW, ya, karena kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, saya yakin semuanya anak cucu kita semua kelak dijadikan anak cucu yang soleh-solehah. Anak cucu yang soleh. Bagaimana sih kriteria orang yang soleh itu? Ya. Bagaimana kriteria orang yang soleh? Ya. Kata para ulama mengatakan as-soleh, orang yang soleh, al-qaim bihuquqillah wa huquqi ibadih. Perhatikan ini. Jadi orang soleh bukan yang bertitel jadi jenderal, jadi presiden, bukan. Orang yang soleh harus sehari mempunyai bayaran 20 juta, bukan. Atau orang soleh yang gagah, yang cakep, bukan. Orang yang soleh itu yang didefinisikan oleh para ulama, as-soleh al-qaim bihuquqillah wa huquqi ibadih, kata para ulama. Ya. Jadi kalau kita mempunyai suami, istri, anak, mempunyai sifat seperti ini, berarti mereka soleh, walaupun mungkin miskin kehidupannya. Tapi insya Allah, ya, kesuksesannya abadi hanya dimiliki orang-orang yang soleh. Ya. Jadi kata ulama, siapakah orang soleh itu? Orang soleh itu adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan hak-hak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perintah Allah dikerjakan, apa larangan Allah ditinggalkan. Bagaimana harus beradab kepada orang tua, bagaimana beradab kepada guru, bagaimana beradab kepada anak, bagaimana beradab kepada tetangga, bahkan bagaimana beradab kepada hewan. Ya, ini orang-orang yang mempunyai adab seperti ini, yaitu orang yang soleh. Jadi kalau kita melihat orang, dia taat kepada Allah, adab kepada Allah, taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada orang tua dan seterusnya, dan ngerti hak-hak masing-masing, hak sebagai orang tua, hak sebagai guru, hak sebagai anak, hak sebagai tetangga. Kalau dia mengerti semuanya, maka dia orang yang soleh. Bukan yang orang soleh itu bukan orang yang bertitel tinggi, bukan. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa orang yang soleh itu orang yang taat kepada Allah dan mengerti hak-haknya hamba Allah, maka dia harus hadir di majelis yang di situ dijelaskan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maknanya? Maknanya apabila ya ikhtiar kita, ikhtiar ada dua. Ada ikhtiar hissi, ada ikhtiar maknawi. Ya, ada ikhtiar secara badan, ada ikhtiar secara maknawi, secara doa. Paham? Ya, jadi ikhtiar secara dohir yaitu meletakkan anak kita, mendorong istri kita, mengajak suami kita, mengajak tetangga kita untuk hadir di tempat-tempatnya orang yang soleh. Jangan berharap kita mempunyai suami soleh, istri soleha, anak soleh soleha, kalau enggan hadir di majlis-majlis orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena orang yang soleh itu orang yang mengerti hak-hak Allah, dan orang yang mengerti hukum-hukum Allah, dan orang yang mengerti hak-hak hamba-hamba
Allah. Di mana kita mengerti semuanya? Bukan di pasar, bukan di sawah, bukan di jalan. Tapi kalau kita ingin mengerti hak-hak Allah, hak-hak hamba Allah, hak kepada orang tua, hak-hak kepada guru, hak-hak kepada anak, yaitu hadir kepada majlis ilmu. Paham? Ya, semakin kita getol ngaji, semakin kita getol hadir majlis ilmu, maka berpotensi kita menjadi orang-orang yang soleh. Ini satu. Ya, jangan mengaku soleh kalau enggan mengaji. Jangan mengaku soleh kalau malas dekat dengan para ulama. Jangan mengaku soleh kalau enggan untuk duduk di majlisnya para ulama. Jangan. Semua ada jalannya. Paham? Ya, lah kita duduk sekarang ini duduk di majlisnya orang yang soleh dan pemimpinnya orang soleh, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Iya. Lah intisari daripada mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah kita syukur atas besarnya nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada kita semuanya. Ya. Jadi kalau mungkin mereka ada yang bertanya, ya mereka orang yang bertanya, ada apa mengadakan Maulid itu? Untuk apa mengadakan Maulid? Bahkan ada yang ekstrim, Maulid itu bid'ah, bahkan syirik. Mereka tidak mengetahui makna daripada Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, wajib nggak kita bersyukur? Yang keras. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, entah itu uang, atau kenikmatan entah itu hidayah, atau kenikmatan untuk diberikan anak, diberikan istri, dengan suami, wajib nggak kita bersyukur? Wajib nggak kita bersyukur? Ketahuilah, segala nikmat yang Allah Ta'ala turunkan di muka bumi ini, entah itu malaikat, entah itu para nabi, para rasul, para aulia, bahkan jin, mereka mendapat nikmat dari Allah Ta'ala berkat satu sebab, yaitu baginda Nabi Muhammad. Tidak mungkin bisa kita bisa merasakan manis, tidak mungkin bisa kita bisa merasakan nikmat tatkala tidur, tidak mungkin kita bisa merasakan kenikmatan iman, Islam, kecuali semua berkat baginda Nabi Muhammad. Wujud Nabi Muhammad SAW wa a'dhamun ni'am. Dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW adalah paling agungnya nih. Kita tahu sholat dari Nabi. Kita tahu kunci surga dari Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci masuk surga yaitu masukkan keyakinan di hati kita bahwa tiada Tuhan selain Allah. Siapa yang mengajari? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Jadi kita bisa merasakan kenikmat, bahkan saat ini kita bisa duduk di masjid ini berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kira Nabi nggak tahu. Oh, anak fulan sekarang lagi duduk di majlis Maulid, nanti akan mendapat barokah dari Rasulullah SAW. Anak-anak yang duduk sini mendapat syafaat Rasulullah. Kata Rasulullah mengatakan dalam satu hadis yang pernah disampaikan oleh Maha Guru saya yang mulia Samatul Ustadzul Imam Al-Hafidhil Musi Kutub Sayyidina Abu Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana sahibus syafa'ah di dunia wal akhirah. Aku pemegang syafaat di dunia dan akhirat. Kita ingin punya anak soleh, kita ingin punya harta banyak, kita ingin A, B, C, sampai kita ingin surga. Satu, harus kita menyambungkan hati kita kepada baginda Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, bahkan sampai akhir Nabi Isa, gak mungkin bisa masuk surga, gak mungkin bisa mengajak umatnya masuk surga tanpa syafaat baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita semua dijadikan umat Rasulullah. Lah duduknya kita di sini yaitu bersyukur kepada Allah SWT, mengungkapkan rasa syukur dalam hati kita bahwa kita diberikan nikmat yang agung pada malam 12 Rabiul Awal dilahirkannya baginda Nabi Muhammad. Tatkala ada seorang tua anaknya lahir, bahagia tidak? Bahagia tidak? Anak kita lahir dalam keadaan selamat, mungkin hitam pesek lahir, iya, dan segala-galanya sudah, ya. Bahagia enggak orang tuanya? Bagaimana dengan baginda Nabi Muhammad SAW yang mana semua kenikmatan muncul berkat baginda Nabi Muhammad?
Kita bisa merasakan kenikmatan apapun berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang kafir, iblis, ya, mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala sehingga ditunda azabnya berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau saya jelaskan satu persatu, sangat panjang lebar. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, mustahil kalian bisa menghitungnya. Sebanyak nikmat itu yang kita mustahil bisa menghitungnya, itu semua berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita nggak dinilai bersyukur kepada Allah tanpa kita bersyukur kepada baginda Nabi Muhammad. Kata siapa? Kata Allah. Pahami paham? Nah ini sekelumit. Jadi kalau ibu-ibu ingin punya anak yang soleh, ya, adik-adik ingin mungkin jadi anak yang soleh, satu, sambungkan hatinya kepada baginda Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Yaitu ketol membaca sholawat, ketol hadir majlis maulid, ketol hadir majlis ulama. Disitulah kita akan mendapatkan syafaat barokah dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah cukup. Kalau saya ngomong panjang, terlalu panjang nanti. Ya terlalu panjang. Soalnya jadwal saya bukan ceramah, bukan. Ya, jadwal saya membaca sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Kita bertausul bareng-bareng, baca sholawat bareng-bareng. Mudah-mudahan hajat kita digobol oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya yang pernah sampaikan oleh maha guru saya yang mulia Samatul Sadul Imam Kutub Sayyiduna wa Maulana Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya adraka ma'mula." Siapa-siapa yang membaca salawat kepadaku pasti akan digobol semua hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan digobol cita-citanya Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dimudahkan segala urusannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ya. Nanti kalau mungkin ada orang mendiskreditkan apa itu teriak-teriak, iya tidak ada dalilnya, syirik, bid'ah. Omongan dia itu tidak bercermin dengan ilmu. Bahkan omongnya itu bid'ah sudah. Ya kalau saya jelaskan satu persatu dalil, hadis, banyak. Makalah perkataan para ulama sangat banyak. Satu perwakilan kita hidup butuh syafaat baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan syafaat terhujani kepada kita semuanya. Keluarga kita mendapat syafaat Rasulullah, anak kita mendapat syafaat Rasulullah, harta kita mendapat syafaat Rasulullah, dunia kita mendapat syafaat Rasulullah, akhirat kita nanti mendapat syafaat Rasulullah sehingga masuk bersama Rasulullah SAW di surganya Allah. Apa kata Rasulullah SAW dalam satu hadis yang disampaikan oleh maha guru saya, yang mana hadis dikeluarkan oleh Sayyidina Imam Ali Ridha. Beliau terima dari Imam Ja'far Shadiq, beliau terima dari Sayyidina Imam Muhammad Al-Bagir, beliau terima dari Sayyidina Husain Sahibul Karbala, beliau terima dari ayahandanya Imam Ali Karmajah, beliau terima dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man, ya, Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alu yauma miladi idakum. Jadikanlah hari kelahiranku sebagai hari raya kalian. Saya tanya, kapan hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW? Tanggal 12 Rabiul Awal. Sekarang malam ini, malam pada waktu dihadirkannya Rasulullah SAW, malam pada waktu dilahirkannya Rasulullah SAW, itu malam yang paling agung. Malam yang paling agung. Karena sebab lahirnya Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berikan kedamaian rahmat kepada seluruh alam. Ij'alu yauma miladi idakum. Jadikanlah hari kelahiranku, malam kelahiranku sebagai hari raya kalian. Kita harus gembira. Fasallu wa sallimu alaihi fihi tanalu syafaati yaumil qiyamah. Maka perbanyaklah kalian membaca sholawat pada malam ini dan membaca salam kepadaku pada malam itu. Tanalu syafaati, pasti kalian akan mendapat syafaatku, kata baginda Nabi Muhammad. Ya, hadis diriwayatkan Imam Abu Nu'aim fi Hilyatil Auliya. Satu hari cukup bagi orang yang cerdas.
Jadi orang yang mendiskreditkan, orang yang mengadakan maulid Nabi itu syirik atau bid'ah, dia nggak cerdas. Paham? Paham? Nah, sudah. Ya, ini sampai sini saja. Ya, sekelumit daripada apa itu sambutan dari saya. Sekarang kita baca sholawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Sholawat kita baca maulid yang khusyuk, yang adab kepada Rasulullah. Nabi hadir. Nabi hadir. Ya, bukan saya melihat Nabi, bukan. Ya, saya ini memahami ini dengan memahami hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah bersabda, man ana fi gabrihi hayun taryun. Ana fi gabri hayun, aku di dalam kuburku dalam keadaan segar bugar, tidak meninggal. Ya, faman shalla alayya shallaitu alaihi, faman sallama alayya sallamtu alaihi. Siapa yang membaca salam dan salawat dan salam kepadaku, aku balas salamnya. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, man shalla alayya ja'at ruhi indahu. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku, maka rohku datang di sisinya. InsyaAllah Nabi Muhammad SAW akan memberkahi kita semuanya. Yang mungkin asalnya kita malas ibadah, dirajinkan, amin. Anak kita yang nakal, dibaikkan, amin. Istri kita yang belum soleh, disolehkan, amin. Usaha kita yang belum lancar, dilancarkan, amin. Oh, yang sakit disembuhkan oleh Allah. Yang tidak lancar rezekinya dilancarkan oleh Allah. Yang malas ibadah dirajinkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita nanti tatkala mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan bareng la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha kalimatu haqqin alaina hayyul maut wa nahnu ba'du insyaallah minal amin. Al-Fatihah.